بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد القائل خير نسائها خديجة، والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا إلى زوجه الأمين سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها التي قد نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. Amma ba'du. Yang ulun hormati ibu-ibu sekalian, ibu-ibu undangan, jamaah langgar, dan tetangga-tetangga sekalian yang hadir hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat, memberikan umur panjang, sehat wal afiat, rezeki yang diberkahi serta keluarga, anak cucu zuriat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya arhamar rahimin. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kita mengambil barakah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau adalah istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling panjang masa bergaulnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih 24 tahun, lebih daripada 24 tahun hidupnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil pelajaran, mengambil teladan dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ketika beliau bujangan di masa jahiliyah, beliau diberi gelar dengan As-Sayyidah At-Tahirah, seorang tuan, seorang pemimpin perempuan yang suci. Gelar ini beliau dapat dari semua orang karena beliau terkenal sebagai perempuan yang menjaga kesuciannya di masa ketika itu orang normal biasa-biasa saja menjual atau menjajakan dirinya. Di masa itu beliau menjaga kehormatan, sampai-sampai diberi gelar At-Tahirah, perempuan yang menjaga kesuciannya, perempuan yang sangat suci. Nah, kita belajar dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi pendamping Nabi akhir zaman, mendampingi dakwah Nabi Muhammad di masa-masa sulit, adalah orang yang betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebabnya adalah karena Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menjaga kesuciannya, kehormatannya selama masa bujangnya itu. Bagi anak-anak kita yang masih bujang atau pian sendiri nang bujangan, jagalah kesucian, kehormatan diri sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan jodoh atau suami yang soleh, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar dari itu kita. Di antara amalan supaya Allah Ta'ala menjagakan kesucian kita, anak cucu kita, dibaca surah Al-Qadar atau Inna Anzalna tadi setiap selesai berwudu. Jadi imbah pian tuntung berwudu, baca doa kita menghadap kiblat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kan syahadatnya apa aja? Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Baca Inna Anzalna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sampai selesai satu kali, Allah Ta'ala akan menjagakan kita dan anak-anak kita daripada zina. Dijagakan oleh Allah Ta'ala kesuciannya. Di antara amalan, meskipun kita tidak bisa mengontrol anak, mungkin jauh dari pandangan mata, merantau ke kota, kuliah di Banjarmasin, orang Banjar juga kita, kuliah keluar daerah, ya kan? Kita kadang kau mengontrol anak kita dengan bacaan Inna Anzalna. Setelah selesai berwudu itu, Allah Ta'ala menjagakannya dari zina, menjagakan kesuciannya dari segala macam hal
yang menodai kesuciannya itu dengan berkah inna anzalna itu. Kenapa? Karena dalam surah Al-Qadar itu Allah Ta'ala menyebutkan kesucian Al-Quran. Kita mengambil barokah Al-Quran yang Allah Ta'ala jagakan kesuciannya sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, tetap tidak akan pernah berubah. Allah Ta'ala mudah-mudahan menjagakan kesucian kita dan anak cucu kita daripada yang haram. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu diantara amalannya. Kalau sebelum pas lahir, bagusnya pas lahir dibacakan inna anzalna tadi 7 kali. Azan telinga kanan, iqamat telinga kiri, bacakan suratul Qadar 7 kali. Insya Allah anak kita dijaga kesuciannya. Itu doa kita. Di samping yang paling penting ikhtiar usaha kita. Sebagaimana kita kalau lapar mun berdoa aja kada kanyang, berdoa 2-3 hari makan kada mau, tetap ada kanyang ya kan? Itu kan pikiran kita orang normal. Kalau mau kanyang harus ada usaha makan. Kalau mau dapat duit harus ada usaha bagawi. Itu yang normal kita ya kan? Mun berdoa aja bisa datang rezeki. Tapi ikhtiar itu mendatangkan pahala bagi kita. Oleh karena itu, selain kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kesucian anak cucu kita dan diri kita, kita ikhtiar menjaga kesucian diri kita daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya diantara kita menjaga kesucian, jaga aurat kita daripada yang haram. Jangan sampai aurat kita terbuka. Orang yang menjaga kehormatannya berarti dia menjaga auratnya daripada yang haram. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, beliau berwibawa bukan karena kayanya, sugihnya atau konglomeratnya, bukan karena beliau banyak duitnya, tapi menjadi berwibawa dihormati karena pandai menjaga kesuciannya. Jadi binian dihormati orang segan dengan dirinya bukan karena banyak duitnya, tapi karena pandai menjaga dirinya, pandai menjaga auratnya, maka dia akan menjadi berwibawa, dihormati dan disegani oleh orang. Jangankan manusia, jangankan orang, iblis, setan aja segan mengganggu wanita solihah itu. Makanya disebutkan oleh Nabi, khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Rabi'atul Adawiyah, itu segan iblis menggoda. Dujar kisah di dalam kitab dituliskan, masa Rabi'atul Adawiyah itu ada setan nang masih hidup. Padahal inya dulu pernah menggoda Siti Hajar. Siti Hajar ini bini Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu disuruh oleh kawannya, setan, godai bang Rabi'atul Adawiyah itu nah, supaya mau bezina. Inya kada mau kawin orangnya. Masa kada mau kawin? Bezina barang. Ujar sesetan yang panjang umur tadi, kaya-kaya sudah. Koler aku aja. Aku dahulu pernah menggoda bebinian, ditawaknya. Menggoda Siti Hajar supaya jangan sampai Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Nabi Ibrahim dia goda kada mau. Nabi Ismail dia goda supaya jangan mau disembelih kada. Bebinian digoda Siti Hajar, digoda mamanya Ismail. Itu nah anak ikam hendak disembelih, laki ikam umurnya masih kekanakan 5 tahun 6 tahun, menunggu supaya lahir bertahun-tahun. Lawas Nabi Ibrahim ini kada beranak sampai bebini 2. Masa begitu sudah diberi anak disembelih, digodanya oleh iblis ini Siti Hajar. Kada menjawab Siti Hajar, ambilnya batu tawakannya. Tawakinya iblis sampai 7 kali buka kantut iblisnya. Ya nang kita bila ibadah haji melontar jumrah ya, kalau sebagai pelajaran, sebagai kenangan kita, Sayyidatina Hajar pernah menawak iblis. Nah, jadi ujar setan tadi, aku segan menggoda wanita solihah itu. Kalau pengen ditawakinya pulang lawan batu. Segan menggoda wanita solihah seperti Rabi'atul Adawiyah karena amun menggoda ditawak lawan batu. Nah itu kalau perempuan solihah, iblis pun sampai segan, setan pun sampai segan menggodanya, apalagi manusia biasa. Kita belajar, mengambil pelajaran, mengambil teladan dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, menjaga kehormatan diri, menjaga kesucian. Bila kita menjaga kesucian, Allah Ta'ala insyaallah menjagakan kesucian kita. Kemudian ketika Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sudah menjadi seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Beliau memilih pasangan bukan yang banyak duitnya karena Nabi orang miskin, bukan orang yang tokoh besar, pembesar Quraisy. Kalau ini gubernur, anak gubernur misalnya, anak presiden Kaisang misalnya, hanya pengantinan. Sidin tidak memilih yang anak pejabat, anak tokoh masyarakat, anak konglomerat yang banyak duit, karena yang seperti itu sudah banyak berdatang lawan Sidin, tapi semuanya ditolak. Abu Jahal banyak duitnya, tokoh terpandang, tokoh masyarakat. Kalau jadi bini Abu Jahal, insya Allah jadi tokoh masyarakat. Tapi beliau tidak menerima. Justru Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menginginkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suaminya yang terkenal sebagai orang tukang gembala kambing di masa itu. Cuma akhlaknya bagus. Beliau terkenal dengan gelar Al-Amin, seorang yang sangat jujur, tidak pernah berdusta, amanah, tidak pernah ingkar janji. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha mementingkan akhlak, mementingkan agama dibandingkan hal-hal lainnya. Ini penting bagi nang bujang-bujang atau ibu-ibu nang besi anak bujang, mencariakan calon laki gasan anak pian. Bertiga nang berdatang, anak gubernur sekong, anak bos batubara sekong, anak pesantren sekong. Pilih nang mana? Pilih nang anak gubernur, sugih, bungas, alim, terserah memilih nang mana. Tapi nang ujar Nabi, fazfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang agamanya bagus, insya Allah pasti akan beruntung selama-lamanya. Memilih calon gasan anak kita. Jadi yang dilihat jangan melihat hartanya, jangan melihat jabatannya, tapi yang dilihat agamanya. Boleh setelah itu takuni gawiannya apa, karena anak kita kayaknya makan nasi, kada makan cinta, ya kala. Boleh aja takuni gawian pian apa, pacangan menafkahi anakku nih. Gawian ulun, gawian malam ujarnya. Nah, gawian malam, gawian malam itu berapa penghasilan sebulan? Ujar ibu mentakana rami aja. 100.000 aja bang ya, minta karena sunyi, itu bisa 1 juta, 2 juta aja. Napa juang nih? Orang bila rami banyak pedagang ya kalau, tak karena sunyi sedikit. Napa aja gawian pian, maling sekalinya. Tak karena banyak uang sedikit, tak karena sunyi, TV dapatnya, sepatu dapatnya, make langgar dapatnya. Tak karena sunyi banyak aja. Tak nih gawian calon menantu nih kalau bina salah juga. Kalau bener-bener judi ya kalau kada jelas takut nih gawiannya. Jual sambal pang nih. Nah, ya pas ya kalau. Gawiannya halal, cari nang gawiannya halal. Anak cucu kita kalau diberi makan nang halal, insya Allah pasti soleh dan solehah. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedikit yang masuk ke dalam perut yang haram, maka dipaksa atau kada dipaksa pasti gawiannya kada bagus. Tapi kalau makanan yang halal masuk ke dalam perut batang tubuh kita, dipaksa atau tidak pasti gawiannya bagus. Jadi calon menantu cari nang gawiannya halal. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha memilih orang yang bagus agamanya. Kemudian ketika Sayyidah Khadijah sudah menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bukan sekedar perempuan yang lembut, tidak pernah marah. Beliau bukan sekedar perempuan yang bijaksana, menghibur Nabi ketika Nabi pulang berdakwah. Kan Nabi pulang berdakwah kata diamploki orang ya kalau ini tulak berceramah diamploki orang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tulak itu pakaian bersih putih harum. Begitu pulang penuh dengan kotoran dan darah di pakaian Sidin karena ditawaki orang pakai batu, rigat baju Sidin karena dilempari pakai kotoran unta, pakai tahi sapi, macam-macam. Sayyidah Khadijah ini yang menghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau di jalan yang benar wahai suamiku, tidak mungkin Allah menghinakanmu. Aku pasti akan selalu membelamu bagaimanapun keadaanmu. Ini orang luar biasa. Sayyidah Khadijah ini menghadapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa Nabi paling sulit. 10 tahun awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah itu dengan penuh tantangan. Jadi kalau kita pelajari yang Sayyidah Khadijah itu orangnya lembut, betul. Mun bisa kita itu gin sudah syukur luar biasa. Sayyidah Khadijah kada pernah marah, betul. Itu kalau kita bisa pun sudah syukur luar biasa. Tapi yang paling penting Sayyidah Khadijah itu adalah perempuan pejuang. Beliau berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dari latar belakang orang yang kaya raya sugih sampai habis hartanya untuk dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ketika Nabi dikucilkan di lembah, di sebuah lembah Nabi dikucilkan 3 tahun oleh orang-orang Arab. Kada boleh bertransaksi lawan orang, kada boleh jual beli lawan orang luar. 2 suku Bani Hashim lawan Bani Muttalib dikucilkan di sebuah lembah. Masuk di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh keluarga Sidin. Sayyidah Khadijah bukan orang Bani Hashim, bukan orang Bani Muttalib, boleh berdiam di luar. Tapi Sayyidah Khadijah ikut bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikucilkan di lembah itu. Sampai ujar Nabi, Sayyidah Khadijah itu ketika habis sudah persediaan bahan makanan, makan dedaunan, makan kulit-kulit kayu, makan pelepah kurma. Beberapa hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu kami makan itu aja, ujar Nabi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat wajar mengingat betul kebaikan Sayyidah Khadijah. Tiada waktu, tiada hari kecuali menyebutkan kebaikan Sayyidah Khadijah. Sering beliau menyebutnya sampai membuat Sayyidah Aisyah cemburu. Ujar Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah itu janda tuha, bukan sekedar janda. Mundi kita kan janda anom ya kalau banyak kawin setemat cerai ya kalau di kita. Nah ini janda, ujar Sayyidah Aisyah, tuha pulang ulun anum bujang, apa biar jadi ingat Sayyidah Khadijah terus. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laqad ruziqtu hubbaha. Allah Ta'ala yang mengaruniakan rizki di hatiku cinta kepada Khadijah itu. Wa ana uhibbu man yuhibbuha, dan aku mencintai orang yang mencintai Sayyidah Khadijah itu. Sejak itu, kata Sayyidah Aisyah, di hatiku Allah tumbuhkan cinta kepada Sayyidah Khadijah, sehingga aku tidak pernah merasakan cemburu lagi kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ujar Nabi melanjutkan, Sayyidah Khadijah itu inya beriman kepadaku saat orang-orang kafir kepadaku, inya bersamaku saat orang-orang mengucilkanku, inya membelaku saat orang-orang mengusirku. Nah itu luar biasa perjuangan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita kalau jadi bini pian jabang laulan kada, pian jadi bini ya lah. Jadi bini paling tidak kita mengambil yang lembut kepada laki kita, laki pian lembut, jarang marah. Boleh aja sarik pang sekali-sekali, mungkin bisa sarik lain manusia ya kan, bisa aja sarik, mungkin ada sarik lain manusia. Laki diambil orang, masa ada sarik ya Allah, enggak ada sarik beriakan aja sih. Wajar aja sarik. Tapi ujar Nabi, manis surah, siapa orang nang paling harat itu, paling kuat itu? Para sahabat menjawab, orang kuat itu wahai Rasulullah orang nang tidak ada seorang pun bisa mengalahkannya. Ujar Nabi, bukan. Orang yang kuat itu, orang yang paling kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya indal ghadab, ketika marah. Wajar kita bisa sarik, tapi bisa kita mengalahkan nafsu kita ketika kita sarik, itulah orang yang paling kuat. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri, artinya kita lemah, kalah dengan nafsu kita sendiri, kalah dengan hawa nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Sehingga kadang-kadang piring pecah ya, kalau galon terbang, kaca pecah, itu kan tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa menguasai nafsu sampai berbuat kerusakan, hancur karena menyesal seorangan. Bagus ya bang, jangan menyesal bebawaan, menyesal seorangan jabian. Nah itulah, jangan sampai penyarikan lawan laki kita. Kalau sudah jadi bini, kukurangi lah celah tembulikitan. Kemudian Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu yang terakhir. Beliau adalah orang yang paling kuat imannya. Sampai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal-awal menerima wahyu dari malaikat Jibril menggantar Nabi pulang dari Gua Hira, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takutan, Sayyidah Khadijah yang menghiburnya. Beliau orang yang pertama kali beriman. Baru setelah itu Abu Bakar Siddiq. Baru setelah itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Sebagian riwayatkan menyebut Sayyidina Ali nomor 2, Sayyidina Abu Bakar nomor 3 beriman kepada Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha belum pernah sembahyang 5 waktu, tapi mendapatkan pahala sembahyang 5 waktu sampai hari kiamat. Karena dengan berkah beliau orang-orang bisa salat 5 waktu sampai akhir zaman ini. Setelah Sayyidah Khadijah meninggal, Nabi Isra Mi'raj di parak bulan Rajab dapat perintah salat 5 waktu ketika Nabi Mi'raj ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Meletus balun hijau dor. Meskipun Sayyidah Khadijah ini tidak pernah salat 5 waktu, tapi beliau sudah pernah sembahyang berjamaah lawan Nabi 2 kali sehari. Besokan sekali sembahyang, kamarian sekali sembahyangnya. Syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat Nabi meriwayatkan ketika aku datang ke Makkah beribadah haji, aku melihat 3 orang pagi-pagi itu, nah besokan-besokan ketika matahari masih belum terbit, timbul datang 3 orang ujarnya. Aku lihat yang pertama seorang laki-laki dewasa, kemudian sembahyang menghadapkan ke Ka'bah, Allahu Akbar sembahyang. Kemudian kulihat ketika itu perempuan lagi datang di belakangnya mampar sajadah sembahyang, Allahu Akbar. Setelah itu kulihat lagi satu orang anak-anak datang di belakangnya, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Sayyidina Abbas pun melihat apa yang digawe oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sembahyang berjamaah lawan Bani Sidin, Nabi, Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini digaduh oleh Nabi mulai lagi halus sampai Sidin menjadi menantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita usahakan berjamaah sholat dengan keluarga kita. Syariat Nabi Ibrahim yang sholat 2 kali besokan 2 kali kamarian ini menjadi sholat sunnah di masa kita. Jadi sembahyang duha. Syariat-syariat Nabi yang terdahulu itu jadi sembahyang sunnah di masa kita. Kita yang wajib sembahyang 5 waktu. Sholat Nabi Ibrahim nang besokan jadi sholat duha. Sholat yang malam jadi sholat tahajud. Nah, jadi wajib bagi kita sembahyang 5 waktu. Sembahyang syariat Nabi terdahulu menjadi sembahyang sunnah di masa kita. Tetapi bagi Nabi tetap wajib hukumnya. Khususiat bagi Nabi sembahyang tahajud wajib, sembahyang duha wajib. Nah, kita sunnah aja sembahyang 5 waktu gitu. Uyuh ya kalau asa berat, bukan karena memang berat, tapi karena iman kita yang lemah sehingga tidak bisa menjalankan perintah sholat 5 waktu dengan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia tanggal 11 Ramadan 3 tahun kurang lebih sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Tanggal 11 Ramadan biasa haul sidin, saat itu belum diwajibkan lagi puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, memberkahi rizki dan umur kita dengan berkah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah taala menyelamatkan kita dunia dan akhirat, khususnya menyelamatkan kita di akhir zaman ini dari fitnah akhir zaman, fitnah Dajjal, fitnah Yahudi dan fitnah-fitnah yang memusuhi Islam. Dengan berkah syair ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin, wahai Allah ya Muhaimin yang maha membedakan, ya salam wahai Allah yang maha menyelamatkan, salimna wal muslimin, selamatkan kami dan orang-orang Islam semuanya, bin Nabi khairil anam, dengan berkah Nabi sebaik-baik makhluk, wa bi ummil mu'minin, dan dengan berkah ibu orang beriman Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Syairakan ya Muhaimin. Ya Muhaimin ya salam sallimna wal muslimin bin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Muhaimin ya salam sallimna wal muslimin bin Nabi khairil anam wa bi now
سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين دخلوا باب السلام مسلمين مسلمين ولهم فيه اعتصام محرمين ملبين دخلوا باب السلام مسلمين مسلمين ولهم فيه اعتصام محرمين ملبين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله